Oke, kita baru aja nih ngumpulin beberapa sumber yang menarik banget buat Anda. Semuanya fokus ke soal gimana sih perusahaan itu bisa bertransformasi. Sumber utamanya ini buku Transformed, Moving to the Product Operating Model. Penulisnya Marty Kagan sama tim Silicon Valley Product Group. Ada juga testimoni dari pemimpin industri kayak dari CarMax, Nike, JP Morgan Chase. Wah, mereka muji buku ini. Nah, misi kita hari ini, kita mau coba gali lebih dalam isi buku ini. Apa sih sebenarnya model operasi produk itu? Terus apa aja yang dibutuhin perusahaan buat benar-benar. Betul sekali. Dan penting ya buat diingat model operasi produk ini tuh bukan kayak apa ya blueprint proses yang kaku gitu, lebih ke kerangka berpikir sih, seperangkat prinsip inti yang ya dijalankan sama perusahaan-perusahaan produk yang paling inovatif. Tujuannya jelas banget, secara konsisten bikin solusi teknologi yang nggak cuma disukain pelanggan tapi juga ya nguntungin bisnis. Intinya, gimana memaksimalkan hasil investasi teknologi Anda. Testimoni para eksekutif itu juga nunjukin, ini penting, tapi ya perjalanannya emang nggak gampang. Oke. Nah, mari kita bedah lebih dalam nih. Sebenarnya, siapa aja sih yang perlu mikirin transformasi kayak gini? Buku ini bilang, pada dasarnya ya perusahaan manapun yang sadar kalau teknologi itu kunci masa depan bisnisnya. Nggak peduli industrinya apa. Ini kan kontras banget ya sama model-model lama yang mungkin lebih kita kenal. Kayak model IT tradisional yang fokusnya infrastruktur doang. Atau model berbasis proyek, yang dananya ya per proyek aja. Atau malah tim fitur yang kerjanya cuma, nurutin mainnya stakeholder. Iya, atau yang modelnya malah dikontrol penuh sama tim sales atau marketing gitu ya. Nah, itu dia. Dan kalau nggak berubah, wah risikonya nyata loh. Mulai dari kehilangan talenta teknologi terbaik, kan mereka frustrasi itu nggak bisa inovasi. Terus kalah gesit sama pesaing baru, bisa juga kejebak utang teknis yang makin numpuk. Ujung-ujungnya, yang ngecewain pelanggan, buku ini banyak cerita contoh perusahaan yang kejebak model lama, baru sadar pas sudah agak telat gitu. Tapi imbalannya juga gede buat yang berani berubah. Ini yang di buku disebut hadiah menggiurkan itu ya? Tepat. Selain potensi cuan finansial ya, yang lebih penting lagi itu kemampuan buat terus inovasi buat pelanggan Anda. Apalagi sekarang kan ada gempuran kayak Gen AI gitu. Nah, kerangka transformasi yang diurai di buku ini nawarin 3 pergeseran mendasar. Kuncinya itu bukan cuma apa yang dibangun, tapi bagaimana Anda memberdayakan tim buat nemuin solusi terbaik. Oke, 3 pergeseran fundamental ya. Coba kita kupas satu-satu deh. Sip. Pertama, cara Anda membangun produk. Ini soal pindah dari siklus rilis gede per kuartal atau malah tahunan, jadi rilis-rilis kecil tapi sering dan konsisten. Fokusnya geser dari proyek yang ada tanggal selesainya ke produk yang ya terus berkembang. Ini kunci buat ngebutin time to market. Masuk akal. Jadi lebih lincah gitu ya. Betul. Nah, yang kedua, ini penting banget. Cara Anda memecahkan masalah. Ini pergeseran yang drastis nih. Dari tim fitur yang cuma kayaknya ngejahit permintaan stakeholder, jadi tim produk yang benar-benar empowered, berdaya gitu. Mereka dikasih masalah bisnis atau pelanggan buat dipecahin, bukan daftar fitur buat dibikin. Fokus mereka jadi nemuin solusi yang valuable, usable, feasible, sama viable. Valuable, usable, feasible, viable. Oke. Jadi nggak cuma bikin fitur aja ya, tapi solusi yang beneran ngefek. Iya, ini kunci time to money yang sebenarnya. Nggak cuma cepet rilis, tapi rilis yang menghasilkan. Menarik banget. Fokusnya jadi ke outcome bisnis ya, bukan sekedar output. Dan ini pasti ngaruh banget ke siapa yang kita butuhin di tim kan? Nah, tepat sekali. Itu nyambung ke pergeseran ketiga. Cara Anda memutuskan masalah mana yang mau diselesaikan. Jadi geser dari perencanaan tahunan yang isinya daftar keinginan stakeholder ke arah strategi produk yang didorong insight mendalam soal pasar, pelanggan, plus visi produk jangka panjang. Ini soal fokus strategisnya. Oke, dan ini ngebawa kita ke bagian yang, wah seru banget nih, aspek manusianya. Transformasi ini kan nuntut kompetensi baru. Kita ngomongin soal manajer produk yang sejati bukan cuma product owner dalam konteks agile ya, tapi yang benar-benar tanggung jawab soal value sama viabilitas solusi. Mereka perlu paham banget soal pelanggan, data, bisnis industrinya, bahkan CEO perlu lihat mereka sebagai calon pemimpin masa depan gitu. Harus punya akses langsung juga ya ke pengguna, ke data, ke stakeholder. Iya, benar. Terus ada desainer produk yang fokusnya ke usability.
mestinya nggak cuma bikin tampilan bagus, tapi gimana produk ini bekerja buat pengguna. Mereka harus terlibat aktif dari awal di product discovery. Dan jangan lupain peran krusial tech lead sama para insinyur yang berdaya. Mereka ini yang jagain visibility, mastiin solusinya bisa dibangun pakai teknologi yang pas. Mereka bukan cuma tukang coding, tapi mitra strategis buat nemuin solusi terbaik. Inovasi teknologi itu sering banget malah muncul dari insinyur yang dekat sama masalahnya dan dikasih ruang buat eksperimen. Wah, kompleks juga ya. Tapi ini bukan peran yang gampang diisi pasti. Iya, bener banget. Makanya butuh standar rekrutmen yang lebih tinggi, terus ada coaching intensif juga, ada istilahnya cinta yang tegas atau tough love gitu dari para pemimpin produknya. Jadi jelas ya, ini bukan sekedar oke kita pakai Scrum sekarang atau ayo kita pakai Kanban gitu aja. Sama sekali bukan. Justru buku ini ngewanti-wanti banget, jangan kejebak cuma seremoni proses doang, tapi nggak ada perubahan mendasar. Ini itu transformasi budaya. Harus ngutamain prinsip di atas proses, kepercayaan di atas kontrol mikromanajemen, terus inovasi di atas sekedar prediktabilitas, dan budaya belajar dari eksperimen bukan malah takut gagal. Dan kayaknya butuh dukungan kuat dari atas ya. Mutlak. Transformasi segede ini butuh dukungan penuh dari pucuk pimpinan. Kayak kata Bill Campbell tuh, perusahaan peduli pada apa yang pemimpin pedulikan. CEO harus jadi sponsor utama. Termasuk ya siap ngadepin resistensi yang pasti muncul dari macam-macam pihak. Itu bagian dari prosesnya. Oke, jadi apa nih artinya semua ini buat Anda pendengar? Singkatnya gini, transformasi ke model operasi produk ini emang berat, tapi bisa dibilang penting banget buat bertahan dan maju di era digital sekarang. Ini melibatkan perubahan mendasar di cara Anda bangun produk, cara mecahin masalah pelanggan, nyusun strategi, nanemin budaya baru, dan yang paling penting, ngembangin kompetensi orang-orangnya. Yaitu tadi, manajer produk, desainer, insinyur, yang didukung kepemimpinan yang kuat dan suportif. Intinya, geserlah dari cuma jadi pabrik fitur atau nurutin permintaan internal, jadi mesin inovasi yang fokus mecahin masalah nyata pelanggan demi sukses bisnis jangka panjang. Ya, dan penting juga buat ingat, sumber-sumber ini penuh sama kisah sukses nyata loh. Ada CarMax, Trainline, DataSite, Adobe, bahkan Kaiser Permanente, sama Gympass. Mereka buktiin kalau transformasi ini bisa dilakuin di macam-macam industri dan skala perusahaan. Jadi ini bukan teori doang. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan. Dari semua obrolan kita tadi, kira-kira apa sih satu perubahan pola pikir paling gede yang menurut Anda perlu terjadi di organisasi Anda buat mulai gerak, walau cuma satu langkah kecil aja, ke arah model operasi produk ini?